Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bisa berjumpa lagi, meskipun kali ini kita berjumpa lewat tayangan yang adik-adik bisa tonton dari handphone atau dari laptop mama papa. Tidak boleh mengurangi rasa gembira adik-adik. Kita tetap sukacita karena pagi hari ini kita akan melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak kembali di tanggal 29 Maret 2020. Sebelumnya Kak Fitri mau tanya dulu, tadi bangun tidur pagi, siapa yang gak lupa buat berdoa? Tunjuk tangan. Coba Kak Fitri lihat. 1, 2, 3. Wah, banyak yang hari ini bangun tidur gak lupa untuk berdoa. Bagus, buat adik-adik yang masih lupa bangun tidur berdoa, besok ketika bangun pagi tidak boleh lupa lagi ya. Begitu bangun tidur, duduk manis, lipat tangan, tutup mata, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Iya, adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Sehat? Sehat ya? Sekarang Kak Fitri mau tanya. Kalau Kak Fitri tanyanya, apa kabar adik-adik? Adik-adik jawabnya luar biasa, yes, 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 gitu ya. Kak Fitri ulangin, kalau Kak Fitri tanya, apa kabar adik-adik? Adik-adik jawabnya luar biasa, yes, 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 gitu ya. Oke, siap? Kak Fitri mau menjumpai adik-adik dengan menanyakan kabar. Halo adik-adik, apa kabarnya? Ulang, karena kurang keras, ulang lagi ya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa? Yes, 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 pintar. Dan suaranya semakin keras, berarti adik-adik sudah semangat untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Ya adik-adik, kenapa ya kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama di gereja? Ada yang tahu jawabannya? Apa? Iya benar, karena kita masih belum boleh berkumpul untuk pencegahan penularan virus corona. Iya benar, adik-adik pintar. Jadi adik-adik tetap ada di rumah, tetap makan makanan yang sehat, sukacita sama keluarga di rumah. Jangan lupa makanannya ada sayur dan buah. Pintar. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun tidur dengan tubuh kami yang sehat, dengan nafas kami yang segar, berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Tolong berkati kami satu persatu. Berkati juga hamba Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Tolong berkati kami juga yang sebentar lagi akan membaca firman Tuhan. Kiranya kami dapat membaca, mendengarkan dengan baik, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Nah, siapa yang sudah menyiapkan Alkitab? Nih, siapa yang udah menyiapkan Alkitab? Kalau yang belum, gak apa-apa, Alkitabnya bisa langsung diambil. Minta sama mama papa, atau ada yang tahu tempat Alkitabnya di mana? Silakan ambil dulu ya. Go, cepat-cepat. Kalau yang udah, boleh dibuka Alkitabnya dari Ratapan. Nah, yang ambil Alkitab udah selesai tuh, boleh duduk manis lagi. Mari kita buka Alkitabnya dari Ratapan 1. Ayatnya dari ayat 1 sampai 17. Tapi kita mau baca 3 ayat terakhir aja. Jadi adik-adik buka Ratapan pasal 1
ayat yang ke-15, 16, dan 17. Udah? Kak Fitri baca, adik-adik ikuti dari rumah ya. Ratapan 1 ayat 15 sampai 17. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat seteru. Sion mengeluarkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Fitri akan menunjukkan beberapa gambar. Nanti adik-adik perhatikan baik-baik gambarnya, karena Kak Fitri akan membuat pertanyaan yang adik-adik bisa langsung jawab. Siap? Pasti udah siap ya? Gambar pertama, perhatiin. 1, 2, 3, hop! Ayo perhatiin. Ini wajah dengan perasaan seperti apa? Perasaan marah, sedih, atau gembira? Iya, benar. Jawabannya adalah ekspresi wajah orang yang sedang gembira hatinya. Benar adik-adik. Ada yang salah nggak? Kalau ada yang salah nggak usah sedih. Kak Fitri masih punya gambar lainnya. Nanti diperhatiin lebih baik lagi ya. Siap-siap dengan gambar kedua. 1, 2, 3. Hap. Gambar kedua adalah ekspresi wajah orang yang hatinya sedang merasa apa? Apa adik-adik? Marah. Ya benar, ini adalah ekspresi wajah orang yang sedang marah. Gak ada lagi tuh senyum seperti gambar yang pertama, karena ini orangnya lagi marah. Ya, sudah mulai benar semuanya? Gambar kedua adalah ekspresi gambar orang sedang marah. Siap-siap untuk gambar ketiga. 1, 2, 3, hop. Ya, ini adalah ekspresi wajah orang yang hatinya sedang sedih. Terlihat ya adik-adik, wajahnya sedang sedih. Nah adik-adik, dari ketiga gambar tadi, nih Kak Fitri munculin lagi 3 gambarnya. Nah, ada gambar wajah yang sedang gembira, ada wajah yang sedang sedih, ada wajah yang sedang marah. Coba adik-adik lihat. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Kalau di rumah, mama atau oma, adik-adik lebih suka melihat muka mereka yang seperti apa? Yang sedang gembira-kah? Yang sedang sedih-kah? Atau yang sedang marah? Coba ditunjuk adik-adik. Adik-adik suka yang wajahnya seperti apa? Adik-adik mau mama atau oma di rumah wajahnya seperti apa? Coba tunjuk. Udah tunjuk semua? Iya. Siapa tadi yang nunjuk? Adik-adik suka mama atau oma di rumah dengan muka yang gembira. Siapa tadi yang tunjuk muka gembira? Ayo tunjuk tangan. Iya, kalau yang tadi nunjuk wajah yang sedang gembira, berarti adik-adik sama seperti Kak Fitri. Kak Fitri juga senang banget. Kak Fitri pengen muka mamah di rumah itu selalu gembira, gak sedih atau marah-marah. Tapi adik-adik, siapa yang pernah melihat muka mama atau oma seperti ini?
mukanya sedang marah. Siapa yang suka melihat muka mama atau oma ini? Iya, aku juga gak suka. Aku sedih kalau melihat muka mama marah seperti ini. Nah adik-adik, apa aja sih yang biasanya bikin mama tuh suka marah di rumah? Apa aja sih yang biasanya bikin oma di rumah tuh suka marah-marah? Menurut Kak Fitri karena kita susah bangun pagi, atau karena kita kebanyakan main, melawan mama, atau karena kita suka marah-marah. Ya, adik-adik tahu kan mana aja perbuatan yang bikin mama atau oma suka marah. Wajar sih adik-adik mama atau oma marah kalau kita lagi nakal atau kalau kita lagi berbuat kesalahan. Pantas aja mereka marah. Bahkan ada juga loh, bukan cuma marah, tapi kasih kita hukuman. Misalnya, karena kamu nakal, jadi mama larang kamu main handphone. Atau karena kamu gak mau sekolah, mama jadi larang kamu gak boleh main. Nah, ada hukuman-hukuman yang kita terima kalau kita nakal atau kita berbuat kesalahan. Tapi itu bukan berarti mama atau oma benci sama kita. Bukan berarti mama sama oma kesel sama kita. Tapi karena mereka justru sayang sama kita. Biar kita tahu kalau kita itu habis melakukan kesalahan. Begitu ngelihat mereka marah, kita kan jadi ngerasa kalau kita ini nakal. Kita ngerasa kalau kita ini baru aja melakukan kesalahan. Kalau adik-adik tahu seperti itu, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus berani mengakui kesalahan adik-adik. Kalau udah tahu adik-adik berbuat kesalahan, adik-adik juga harus berani meminta maaf. Bener. Kalau adik-adik udah minta maaf, artinya adik-adik gak boleh lagi melakukan kesalahan. Gak boleh lagi nyubit kakaknya, gak boleh lagi marah-marah sama papahnya, gak boleh lagi ngelakuin kesalahan yang tadi adik-adik udah berani minta maaf. Gitu. Nah, cerita tadi sama seperti cerita firman Tuhan hari ini yang tadi kita baca dari Ratapan 1. Adik-adik, di sini diceritakan awalnya kota Yerusalem adalah kota yang megah, kota yang indah adik-adik. Banyak orang-orang yang suka ke Yerusalem. Banyak orang-orang yang suka sama umat di Yerusalem atau masyarakat di sana. Tapi perubahan terjadi adik-adik. Kondisinya berubah. Tadinya kan kota Yerusalem itu megah, ramai, banyak yang suka. Terus berubah jadi kota yang sepi. Orang-orang gak suka sama kota Yerusalem itu. Jadi dijauhi oleh banyak orang. Kenapa ya? Kok tiba-tiba berubah? Ternyata kota itu sedang mendapat hukuman Tuhan. Kenapa mereka dihukum? Karena mereka sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Mereka sudah tidak mau berdoa kepada Tuhan. Bahkan mereka sudah tidak lagi taat pada perintah-perintah Tuhan. Makanya kota itu jadi kena hukuman. Tapi adik-adik, hukuman itu diberikan dari Tuhan bukan karena Tuhan benci kepada umat di sana, melainkan karena Tuhan sayang banget sama anak-anak atau sama umat-umat di sana. Tuhan mau dengan umatnya menerima hukuman, umatnya jadi menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Dengan begitu, mereka mau meminta maaf sama Tuhan. Dan mereka tidak lagi melakukan kesalahan. Jadi, hukuman Tuhan diberikan bukan karena Tuhan benci ya, tapi karena Tuhan teramat sangat menyayangi umatnya.
Dia mau umatnya kembali lagi percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan dengan setia. Ya, Kak Fitri akan berdoa syafaat sekaligus doa penutup. Kita akan satu di dalam doa. Sebelumnya kita mau nyanyi satu lipat tangan. Ya, 1, 2, 3. Satu lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Engkau tidak pernah mau kami menjadi anak nakal. Engkau selalu mengajarkan kami untuk menjadi anak yang baik, takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, ampuni kami karena kami sering berbuat salah. Tuhan, kiranya mau membimbing kami agar kami mau mengakui kesalahan dan kami berani meminta maaf kepada siapapun di saat kami berbuat salah, dan Engkau bimbing kami untuk tidak melakukan lagi kesalahan. Tuhan Yesus, lewat doa ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang melawan wabah virus corona. Tuhan, tolong berkati para pemerintah, setiap orang yang bekerja untuk menanggulangi wabah ini. Berikan hikmat bagi mereka agar dapat mengurus dengan baik. Tuhan juga berkati para dokter, suster, setiap orang yang bekerja menghadapi para pasien. Tuhan berikan kepada mereka dan keluarga mereka kesehatan. Juga mau berdoa bagi para pasien dimanapun berada yang sudah positif atau yang sedang dalam isolasi. Tuhan berkati mereka, temani mereka agar mereka tidak merasa sendiri. Mereka terus berharap dan Engkau memberi kesembuhan kepada mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya gereja kami GPIB Eklesia. Tuhan tolong berkati Bapak Pendeta Tiwo selaku Ketua Majelis Jemaat beserta dengan pendeta, vikaris, dan juga majelis-majelis Tuhan yang ditugaskan oleh Tuhan melakukan pelayanan di GPIB Eklesia. Tuhan memberkati mereka dan setiap pelayanan mereka. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarkanlah di kondisi saat ini kami tetap mengabarkan firman Tuhan dengan baik. Kami juga mau berdoa buat mama dan papa kami Tuhan, buat oma dan opa kami yang dengan setia menjaga, melindungi, merawat kami. Berkati mereka, berikan kesehatan, umur panjang, berikan juga kesembuhan bagi mereka yang sakit ya Tuhan, dan juga berkati setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga yang menyertai kami saat kami melakukan sekolah di dalam rumah. Tuhan berkati agar kami dapat mengerjakan tugas-tugas di rumah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang jauh daripada sempurna. Ampuni kami Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan sempurnakanlah doa kami Tuhan sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai
kita. Amin. Ya, ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap di rumah, makan sehat, tidur yang cukup, tetap sukacita bersama keluarga. Kita jumpa lagi, semuanya dalam keadaan sehat ya. Tuhan berkati.